rasa kebangsaan itu tetap bisa seharusnya seyogianya tetap bisa bangkit, tetap tanpa mengorbankan eh, rasa keagamaan. Ini minta maaf kalau pertanyaannya Oh menjadi iya, sana. iya, iya, memang betul. Memang betul, harusnya demikian. Rasa berbangsa atau katakanlah eh, wawasan kebangsaan lah gitu ya, Ya. itu justru harus menampung kehadiran agama. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali berkat izin dan rahmatnya dalam acara Hikmah Fajar RCTI di pagi hari ini. Pemirsa, masalah tentang Islam, keislaman, berbangsa, kebangsaan, dan sebagainya sekarang ini sedang marak. Dengan tidak bermaksud berbicara secara politis, tetapi adalah menarik sekali untuk mengetahui berbagai macam visi dari hal-hal seperti ini. Alhamdulillah pagi hari ini telah hadir bersama kita di studio seorang yang kami yakin tidak memerlukan lagi satu penjelasan. Seorang tokoh, seorang kiai, seorang pemikir, seorang konseptor, seorang cendekiawan yang tidak pernah mau menyebutkan dirinya cendekiawan, ya, bahkan tidak pernah memakai gelar dan sebagainya, yang memimpin suatu organisasi Islam yang jumlahnya kalau dari sudut kuantitas saja sama sekali tidak berlebihan kalau dikatakan 1/5 dari populasi Indonesia. Bayangkan, dengan usia organisasi yang hampir 70 tahun. 2 tahun lagi 70 tahun. Nahdlatul Ulama. Begitu saya sebutkan Nahdlatul Ulama, saya kira pemirsa segera mengetahui siapa tokoh yang alhamdulillah bersedia hadir bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Mukadis. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Cak Dur. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak atas kedatangan di pagi hari ini. Sama-sama Pak. Ya. Saya panggilnya Pak Kiai saja lebih baik atau Gus Dur aja. Gus Dur saja Bu. Gus Dur, saya ingin mewakili satu pemikiran dari awam yang berada di luar, yang terus terang seringkali terkagum-kagum melihat pemikiran-pemikiran Anda. Ya. Saya tidak berbahasa basi ini ya. Saya seringkali tapi berlebihan aja. ya oke, berlebihan. Moga-moga tidak berlebihan juga. Seringkali pemikirannya menunjukkan sesuatu yang sama sekali baru, segar, ya, meskipun katanya kontroversi. Pertanyaan kami sederhana saja, Pak. Apa konsep berbangsa itu dari visi Cak Dur dan tentunya dari visi Islam, ya? Ya, kalau Islam memandang masalah berbangsa itu sebagai sesuatu yang wajar ya, berkaum, artinya orang memang berbeda dari satu ke lain kawasan di dunia, itu berbeda warna kulitnya saja sudah berarti berbeda bangsanya, belum lagi bahasanya, belum lagi budayanya. Jadi dengan demikian ya otomatis manusia memang sudah diciptakan Allah dalam bentuk bangsa-bangsa. Karena itulah Al-Quran sendiri menyatakan Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu diterangkan di situ bahwa sesungguhnya telah kuciptakan kalian dalam bentuk bangsa-bangsa dan suku-suku. Lalu maksudnya apa? Lita'arafu, agar supaya saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal satu sama lain. Ya, mengenal ini mengerti ya, bukan hanya sekedar tahu, mengerti satu sama lain dengan baik. Karena itulah manusia itu dikatakan berbangsa. Tapi ada ukuran umum yang dipakai juga oleh Al-Quran. Ya. Tidak ada satu bangsa yang lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Karena manusia itu pada hakikatnya sama. Karena itu di ayat Quran tadi juga disebutkan Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ukurannya bukan lagi bangsa, tapi manusia sebagai individu. Jadi di sini kita melihat bahwa Islam memandang bahwa bangsa itu penting sebagai gugusan atau kumpulan individu-individu, tetapi penentuan dari nasib tiap orang itu ya tergantung kepada individu tersebut. Inilah pengertian Islam tentang berbangsa, dan saya anut pengertian itu.
Cak Dur mengembangkan pengertian itu ya, bahwa karena sekarang sedang ada pendapat yang sedikit dikotomis ya, berbangsa dan beragama dan berbangsa, kalau dan masih oke. Ini kadang-kadang dikonotasikan sebagai atau ini, padahal itu satu kesatuan, Cak Dur. Ya memang itu sudah dalam sejarah manusia selalu ada keinginan untuk pertama-tama membaurkan antara agama dengan katakanlah identitas bangsa ya. Ya. Ya, seperti di Malaysia sekarang ini, orang Melayu ya dianggap orang Muslim. Tidak masuk di akal orang Melayu bahwa ada orang Islam non-Muslim, yang non-Muslim yang Melayu. Nah itu sulitnya, ya. Tetapi dalam ujian sejarah juga terbukti bahwa sebenarnya tidak ada kaitan antara agama dengan apa itu namanya, katakanlah identitas berbangsa itu. Jadi jelas sekali agama Islam itu sendiri dipeluk oleh bangsa yang sangat berbeda-beda, dari orang hitam di Afrika Barat sampai yang sipit di daratan Cina, yang apa namanya coklat di sini, maupun sekarang kulit putih di, ya Anda harus ingat bahwa di Inggris, di Perancis, di apa itu namanya beberapa negara Eropa lain, Islam menjadi agama kedua. Ya, jadi kalau Maksudnya apa tuh? ya agama kedua, jumlahnya besar di Inggris itu agama kedua adalah setelah agama Anglican, maka yang terbesar adalah agama Islam ya, Kristen Anglican Islam, di atas agama Katolik di Inggris. Kristen Secara Katolik. Secara jumlah. Ya karena itulah saya katakan tadi bahwa Islam dipeluk oleh agama yang berbeda-beda. Begitu juga agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu ya, semuanya itu dipeluk oleh bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya lalu tidak ada kaitan antara agama dengan bangsa bahwa harus sama ukuran dan formatnya. Ini menarik sekali nih, Cak Dur. Jadi ini barangkali kekeliruan yang maaf kalau saya menggunakan kata kekeliruan, pendekatan yang agak lain daripada pendekatan Cak Dur yang menganggap bahwa itu menjadi satu stigma dari satu bangsa atau satu cap dari satu bangsa, padahal tidak demikian. Permasalahannya apa yang akan timbul, Cak Dur, kalau kita terlalu mengkaitkan demikian erat antara beragama dan berbangsa, Cak Dur? Kerugian apa yang akan kita hadapi? Belum tentu rugi juga, Pak Gadis ya, karena contohnya orang Jepang yang beragama Shinto, itu jelas agama Shinto hanya orang Jepang yang ikut. Ya mungkin karena seluruhnya dalam bahasa Jepang, orang lain nggak bisa gitu. Tetapi ada juga yang bisa berakibat fatal, contohnya pada agama Yahudi. Orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah umat yang terpilih oleh Yahweh, Tuhan mereka, dan di atas bangsa-bangsa yang lain. Jadi karena itu mereka lalu muncul dalam diri mereka rasa superioritas, rasa lebih dari orang-orang lain. Akibatnya juga lambat laun mereka merasa juga mampu menandingi Tuhan. Mereka memaksakan konsep kehadiran mereka kepada Tuhan mereka. Lah kan lucu, yang diciptakan kok memaksakan kepada yang menciptakan. Akibatnya fatal, yaitu arogansi orang-orang Yahudi di masa lampau. Ya, itu sering terjadi. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa semua orang Yahudi begitu. Saya rasa mayoritas orang Yahudi juga memiliki humbleness, memiliki rasa rendah hati, kerendahan hati yang sama saja dengan agama-agama lain. Kita lihat pada mistik mereka ya, itu Kabbalah, itu nyanyian-nyanyian puja mereka itu tampak betul bahwa mereka juga andap asor kepada Allah itu nggak kalah rendah dari orang Islam. Saya ingin lebih lanjut, Cak Dur, karena kesempatan yang ini sangat berharga ya. Rasa kebangsaan itu tetap bisa seharusnya seyogianya tetap bisa bangkit, tetap tanpa mengorbankan rasa keagamaan. Ini minta maaf kalau pertanyaannya menjadi sana. Iya, memang betul, harusnya demikian. Rasa berbangsa atau katakanlah wawasan kebangsaan lah gitu ya, itu justru harus menampung kehadiran agama. Sebab satu bangsa yang tidak punya agama tidak bisa dibayangkan gitu loh.
Mana ada di dunia ini bangsa yang tidak punya agama. Sedangkan Uni Soviet di bawah pimpinan Partai Komunis dulu itu saja masih masih ada orang-orang beragama di sana. Yang jelas-jelas pemerintahnya ateis dan anti iya, teis iya. Konstitusi Uni Soviet itu menunjukkan bahwa dia ateis, negara itu ateis. Tapi toh rakyatnya tetap bertuhan. Sampai juga Cina sekarang ya, Cina itu. Jadi kita melihat bahwa komunisme tidak bisa mematikan Tuhan. Nah, apalagi sekedar katakanlah faham kebangsaan. Jadi menurut saya itu tidak normal, itu tidak wajar orang kalau karena kebangsaannya lalu dia menghilangkan agama, itu akan memperlemah bangsa itu sendiri. Jadi alas dasar dari kehidupannya yaitu kehadirannya sebagai warga satu bangsa dari kawasan dan warna kulit, bahasa yang sama, budaya yang sama, itu diingkari kalau agama juga diingkari.